Selamat sore Persekutuan Pelayanan Perempuan Sektor Horeb yang diberkati Tuhan dan yang bersuka cita di hari ini atas ulang tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-52. Shalom. Di sore hari ini sebagai majelis pendamping pelayanan perempuan sektor Horeb, kita akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita sebagai persekutuan perempuan sektor Horeb dalam mensyukuri berkat ulang tahun yang ke-52 di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami dengan hikmat-Mu, agar sebagai perempuan gereja Protestan Maluku, yang hari ini kami merayakan ulang tahun perempuan yang ke-52 tahun, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ini, dan dalam menghadapi tantangan hidup di tengah-tengah pandemi corona ini, kami tetap berdiri sebagai perempuan GPM yang terus berdoa dan bersyukur serta mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam syukur di sore hari ini, terambil dari kitab Injil Yohanes 4, ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 4, ayat 39 sampai 42, di bawah perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Persekutuan perempuan sektor Horeb, Jemaat GPM Rumah 3 yang diberkati Tuhan, kita semua tahu cerita tentang pertemuan antara seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur. Dan dari percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus itulah, maka perempuan Samaria tersebut mengalami pertobatan dan hidup baru di dalam Tuhan. Hanya dalam beberapa jam percakapan dengan Tuhan Yesus, perempuan tersebut mengalami pembaruan hidup dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Kristus yang telah diutus atau yang telah datang. Dan dalam beberapa jam setelah itu juga, dengan percakapan yang sederhana, perempuan Samaria tersebut juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat untuk keselamatan dan pertobatan bagi banyak orang dan banyak keluarga di dalam kota Samaria tersebut. Hal ini yang menegaskan bagi kita bahwa dengan hal-hal yang sederhana, lewat percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, dan lewat apa yang Tuhan pakai melalui perempuan Samaria ini bagi semua orang di kotanya, maka semuanya itu menjadi berkat bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di saat ini, dalam sukacita bersama selaku Persekutuan Perempuan Gereja Protestan Maluku, secara khusus bagi kita semua yang ada di sektor Horeb, kita bersyukur atas 52 tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi
Persekutuan Pelayanan Perempuan GPM. Kita belajar saat ini dari perempuan Samaria maupun dari bacaan kita di hari ini tentang doa dari Hana, maka kita pun dituntut untuk bagaimana berlaku sebagai perempuan dari Samaria yang walaupun dengan hal yang sederhana yang dialaminya dengan Tuhan Yesus, maka sebagai perempuan Gereja Protestan Maluku, khususnya kita yang ada di sektor pelayanan Horeb ini, kita pun dipakai oleh Tuhan dalam hal-hal yang sederhana untuk terus menjadi saksi dan melayani demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tahun ini, dalam perayaan perempuan sektor Horeb, kita dibawa tuntunan tema perempuan yang berdoa menyelamatkan kehidupan. Di tengah-tengah pandemi corona yang kita hadapi secara mengglobal atau mendunia ini, kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu mengancam kehidupan kita. Nah, sebagai perempuan gereja, di saat ini kita pun dituntut untuk bagaimana memiliki karakter dan hidup yang baru seperti perempuan Samaria, yang walaupun hanya mengalami perjumpaan singkat dan sederhana dengan Tuhan Yesus, kita dituntut untuk tetap berdoa, menjadi pendoa-pendoa bagi kehidupan keluarga rumah tangga kita, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga kita, maupun berdoa bagi unit, sektor, bahkan jemaat kita. Dan lebih daripada itu, kita pun dituntut untuk terus berdoa menyelamatkan kehidupan kota kami, bangsa kami, bahkan dunia ini di tengah-tengah pandemi corona yang kita hadapi yang mengancam kehidupan kita. Sebagai perempuan gereja, kita harus bagaimana memiliki sikap, memiliki tindakan atau aksi nyata sama seperti perempuan dari Samaria yang ketika mendengar kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, kita pun yang adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan dalam segala tanggung jawab kita sebagai para pelayan, sebagai umat, maupun dalam profesi dan segala aktivitas kita dimanapun kita berada, kita pun dituntut untuk terus berdoa untuk menyelamatkan kehidupan. Kita pun dituntut untuk terus berdoa menyelamatkan kehidupan bagi setiap orang yang mengalami wabah virus corona ini, baik yang positif, yang ODP, PDP, maupun OTG, supaya mereka pun mengalami jamahan Tuhan lewat doa-doa yang kita sebagai perempuan gereja naikkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita pun harus berdoa bagi tim-tim medis yang tetap dengan sukacita melayani dan menyerahkan kehidupan mereka untuk tetap melayani setiap orang yang terpapar oleh virus corona ini. Untuk itu, sebagai perempuan gereja, kita harus selalu berani untuk bersaksi dimanapun kita berada, supaya melalui kesaksian kami, melalui kesaksian kita, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dan kita percaya bahwa hanya lewat tuntunan dan kuasa Roh Kudus kita mampu untuk melakukannya. Kita mampu untuk menjadi pendoa, untuk menyelamatkan kehidupan keluarga kita, menyelamatkan kehidupan unit, sektor, dan jemaat kita. Dan kita mampu dalam doa-doa kita untuk menyelamatkan kota, provinsi, bahkan negara dan dunia ini, dengan hanya melakukan hal kecil, berdoa dari rumah, dan terus melakukan tindakan-tindakan nyata meskipun hanya dari rumah, dengan kegiatan atau pekerjaan sederhana yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Itu yang dituntut dari kita saat ini. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah kehidupan kita yang terancam oleh karena virus corona ini, yang tetap harus di rumah, berdoa dari rumah, dan melakukan segala aktivitas di rumah. Tapi kita percaya bahwa semuanya itu tidak akan pernah memutuskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak akan pernah memutuskan setiap doa-doa kita bagi setiap orang yang memerlukan doa dalam kehidupan kita. Teruslah berdoa untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan Tuhan yang adalah pemberian Tuhan bagi kita. Selamat ulang tahun perempuan Gereja Protestan Maluku, secara khusus perempuan Gereja Protestan Maluku
sektor Horeb yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang tetap menuntun kami Tuhan, sehingga sebagai persekutuan perempuan gereja sektor Horeb, kami boleh merayakan syukur hari ulang tahun perempuan GPM di saat ini yang ke-52 tahun. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang telah kami baca, dan juga perenungan singkat yang boleh disampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai perempuan gereja, kami pun dipakai sebagaimana Tuhan memakai Hana, maupun Tuhan memakai perempuan Samaria untuk menyelamatkan banyak orang dengan melakukan hal-hal yang kecil. Demikian juga Tuhan Yesus, pakailah kami seperti perempuan Samaria untuk melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, meskipun hanya dari rumah, dengan doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan dari bilik-bilik pergumulan keluarga rumah tangga kami. Biarlah itu berkenan diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi keselamatan dunia ini, menjadi berkat bagi keselamatan bangsa ini, menjadi berkat keselamatan atas provinsi dan kota ini, dan juga menjadi keselamatan atas jemaat dan negeri kami ini Tuhan. Secara khusus bagi kami di sektor Horeb, kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kami memaknai akan syukur ulang tahun Gereja Protestan Maluku sebagai perempuan ini Tuhan, sehingga kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Tuhan mampukanlah kami untuk tetap menjadi pendoa-pendoa yang menyelamatkan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami, suami-suami kami, anak-anak kami, bahkan seisi rumah tangga kami Tuhan, supaya mereka pun tetap diberkati. Dan mampukanlah kami Tuhan Yesus sebagai persekutuan perempuan Gereja Protestan Maluku sektor Horeb untuk tetap diberkati oleh Tuhan dalam segala tanggung jawab kami, dalam segala tugas-tugas pelayanan kami, bahkan juga dalam segala seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati kami selalu, rahmati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap diberkati oleh Tuhan Yesus, dan hidup kami senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan bagi keluarga kami, bagi unit, sektor, bahkan jemaat kami, dan juga bagi seisi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk ulang tahun perempuan GPM yang boleh kami rayakan di saat ini, walaupun dari rumah-rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan dari setiap perempuan GPM Tuhan, dari bilik pergumulan mereka, secara khusus di sektor Horeb ini Tuhan, Tuhan memberkati semuanya itu. Dan biarlah Tuhan memakai untuk menjadi berkat kesaksian-Mu, menjadi berkat bagi semua orang, bagi seisi dunia ini, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkanlah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami untuk selalu dan tetap menjadi tiang-tiang doa bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami dan seisi rumah tangga kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami bawa padamu di sore hari ini. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon janji berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh tuntunan penyertaan kuasa Roh Allah yang kudus, mau menyertai dan memberkati seluruh persekutuan pelayanan perempuan Gereja Protestan Maluku. Secara khusus perempuan Gereja Protestan Maluku yang ada di sektor Horeb, yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-52, menyertai dan memberkati setiap keluarga-keluarga dalam persekutuan sektor Horeb, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Perempuan Gereja Protestan Maluku, bangunlah, bangun wajahmu. Satu persekutuan sumber daya insani, pelayanan
Kuatkanlah tekadmu, nyatakan meranamu. Jadilah garam dan terang, siap bersaksi dan melayani. Amalkanlah semua baktimu. Perempuan sebagai pemberita firman, pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, penerus generasi, pendiri keluarga, mitra pencari nafkah, sebagai anggota masyarakat. Jadilah perempuan yang sejati. Perempuan sebagai pemberita firman, pendamping suami, sebagai ibu rumah tangga, penerus generasi, pendidik keluarga, mitra pencari nafkah, sebagai anggota masyarakat. Jadilah perempuan yang sejati. Jadilah perempuan yang sejati. Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih. Perayaan Hari Jadi Pelayanan Perempuan Gereja Protestan ke-52 tahun ini dirayakan di tengah situasi social distancing akibat pandemi COVID-19, sehingga kita sebagai ibu-ibu pelayanan perempuan GPM, kita mengikuti anjuran pemerintah dan gereja untuk merayakan di rumah kita masing-masing. Perayaan Hari Jadi Perempuan GPM tahun ini pun dirayakan di tengah keprihatinan dan doa agar wabah ini segera berakhir, sesuai dengan tema Hari Jadi Pelayanan Perempuan GPM tahun 2020, perempuan yang berdoa untuk menyelamatkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai perempuan gereja untuk menjadi penyemangat bagi keluarga agar tetap work from home. Selamat hari ulang tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-52 tahun. Tuhan memberkati. Tuhan bahwa ketemu sebagai perempuan gereja di Gereja Protestan Maluku di hari ini berulang tahun yang ke-52. Oleh sebab itu, kita sebagai perempuan gereja itu harus lebih giat dalam melakukan ibadah, entah itu ibadah di rumah atau dalam persekutuan sesuai dengan kehidupan sekarang ini. Tentunya kita masih di rumah saja, tapi jangan putus doa, tetap berdoa bergumul terus untuk satu waktu virus ini bisa hilang dari dunia ini seutuhnya, termasuk di Maluku dan di Rumatiga, sehingga dengan giat ibadah persekutuan yang harmonis itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk pelayanan perempuan GPM, usia yang cukup panjang. Kalau kita lihat akan tema perayaan tuh perempuan yang berdoa
menyelamatkan kehidupan. Jadi kita kira akan mulai dari dalam keluarga dulu. Ketemu perempuan ini jadikan diri tiang-tiang doa di dalam rumah tangga untuk keluarga, baru keluar untuk sesama perempuan maupun masyarakat. Kita kira lagu yang ketun sering dengar tuh dong, sing menyanyi bilang di doa Bapakku namaku disebut, tapi lagu itu dia cerita tentang di doa Ibuku namaku disebut. Jadi kita kira perempuan itu tiang doa itu paling pas. Kita rasa itu saja kapai terus berkarya dalam pelayanan, apalagi di tengah COVID-19 ini ketemu tetap berdoa mendukung doa dari semua umat supaya badai ini cepat berlalu. Selamat ulang tahun pelayanan perempuan GPM. Ibu, hari ini tanggal 5 Mei kita semua tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun dari Wadah Pelayanan Perempuan Gereja Persekutuan Maluku. Dan kita boleh bersyukur hari ini, walaupun kita berada di tengah suasana yang memprihatinkan karena wabah COVID-19 yang masih mengamuk sampai hari ini. 52 tahun, ibu-ibu, bukan waktu yang cepat. Kita tidak muda lagi. Dan mudah-mudahan melalui Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Rumah Tiga, keton termasuk orang-orang yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai orang-orang yang sudah bisa diberi makanan yang keras, bukan air susu. Dan kiranya melalui wadah ini juga keton bisa mengenal Tuhan yang benar, dan keton mempunyai 9 buah roh yang olehnya kami ketemu boleh memperlihatkan hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus kiranya sayang ketong semua, dan kiranya oleh pertolongannya ketong sehingga akan lama lagi bisa berdapat di hari Rabu sore. Shalom. Pada hari jadi pelayanan perempuan GPM yang ke-52, saya mengapresiasi karya rekan pelayan saya, Penatua Ferry Patipelohi, dan untuk itu saya ingin membacakan puisi dengan judul Dirgahayu Perempuan GPM. Pelayan, pengasuh, dan pengasah. Ekspektasi yang tinggi atas karya dan cita bagi keluarga dan generasimu. Rantai kasih kau rajut dalam juang yang tak terperi. Enggan mengeluh dan mengalah dalam setiap juang untuk hadirkan kasih ilahi. Mama yang baik bagi anak-anak, istri yang berguna bagi suami, dan penderma bagi pelayanan. Peluh dan keluh tak pernah kau hiraukan demi masa depan dambaanmu. Ungkapan kami tak sekedar pemanis romantika kodratmu. Allah adalah penolong, pembela, pemberi harapan untuk setiap abdimu bagi keluarga. Namamu harum, seindah keharuman budi pekerti yang memancar di setiap pelayananmu. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati perempuan GPM kini dan selamanya. Oleh Penatua Ferry Patipelohi. Akhirnya kami dari pelayanan perempuan sektor Horeb Jemaat GPM Rumah Tiga mengucapkan selamat
Hari jadi pelayanan perempuan GPM ke-52. Tuhan Yesus memberkati. Makan-makan. Happy birthday to you. Happy birthday to